Media MPDI TV menyajikan tontonan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah mabadu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Media MPDI TV kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah sosok inspiratif yang mana dia kawan kuliah dan perjalanannya sangat luar biasa, dan kisahnya selalu saya ceritakan kepada kawan-kawan. Ketika saya mengajar, saya ceritakan ke anak-anak. Jadi untuk lebih mantap lagi cerita tersebut supaya lebih valid, maka saya hadirkan langsung, yaitu Ustadz Hizbullah SPD. Gimana kabarnya, Tat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selama bulan Ramadan ini apa yang menjadi rutinitas? Ya, rutinitas hari-hari saya ya mengajar di sekolah. Kebetulan saya masih berstatus guru honorer di dua madrasah di Kecamatan Punggung. Dua madrasah, luar biasa itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2016 semenjak saya kuliah sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi di madrasah ngambil ngajar bahasa Arab. Saya ngajar kebetulan sesuai dengan jurusan saya dulu, yaitu pendidikan bahasa Arab. Saya ngajar bahasa Arab. Oke. Nah, jadi sengaja saya minta kapan waktu menyempatkan diri untuk kita mengobrol, karena itu ada cerita menarik yang memang harus di-share ke kawan-kawan Media MPDI TV. Tapi sebelum lebih jauh lagi terhadap apa yang memang ingin saya bicarakan, dan saya mau nanya dulu nih, terkait latar belakang. Apakah latar belakang keluarga ini mayoritas dari kakak beradik atau dari paman dan lain-lain itu sarjana? Apa baru Ustadz sendiri yang awal jadi menempuh pendidikan di perguruan tinggi? Kalau untuk basic keluarga saya, ibu bapak saya itu bukan sarjana. Kebetulan hanya lulusan SD saja. Lulusan SD, bapak juga lulusan SD. Di keluarga bapak mungkin ada basic di dunia pendidikan itu dari sepupu-sepupunya saja. Jadi sepupu dari bapak saya itu memang basicnya semua di pendidikan. Kebetulan banyak yang sarjana. Tapi di keluarga ibu saya sama sekali belum ada gitu. Baru saya sendiri dari keluarga ibu. Nah, terus yang mendorong agar kuliah itu dari keluarga besar bapak itu yang sepupu bapak, atau memang ada dorongan sendiri? Yang pertama dorongan sendiri, yang kedua dorongan terkuat dari ibu. Kebetulan saya ini anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi ibu itu berkeinginan bahwa saya anak pertama ini harus menjadi contoh untuk adik-adik saya dalam dunia pendidikan. Karena ibu saya berprinsip, nanti ketika ibu dan bapak meninggal, kata ibu saya, itu kami tidak punya warisan, tidak punya kebetulan ya, tidak punya sawah, tidak punya kebun, hanya buruh di pasar. Jadi peninggalannya itu ilmu, hanya meninggalkan ilmu. Itu keinginan besar dari ibu saya, dan saya harus menjadi contoh untuk adik-adik saya itu supaya giat untuk mencari ilmu. Berarti awal timbul itu memang dorongan dari ibu dulu ya? Ibu dulu. Oke, baru tersalurkan motivasi itu. Karena saya dulu nggak berani bermimpi untuk kuliah, karena melihat kondisi keluarga kayaknya berat untuk bisa saya berkuliah, apalagi adik-adik saya masih kecil-kecil, masih butuh biaya untuk ada yang SMP waktu itu, ada yang SD, ada yang bahkan baru lahir. Ada adik saya itu jaraknya dengan saya 21 tahun. Masya Allah. Ya. Yang bungsu. Yang bungsu. Jadi nggak ada keinginan, tapi setelah ibu ngomong kayak gitu, oke, kata saya. Oke, gimana kata ibu, mau sesusah apapun nanti diusahakan. Seperti itu. Nah, kalau background sebelum kuliah itu apakah ada background pondok pesantren? Kalau background pondok pesantren kan hari ini ya, di pondok-pondok pesantren ada sekolahan yang memang ustadz-ustadznya adalah background sarjana yang mengajarkan di pondok yang ngajar, kemudian di sekolahan yang ngajar, sehingga memotivasi itu, atau tidak ada background pondok pesantren awalnya? Kebetulan saya waktu SMA, ya MA ya, sederajat dengan SMA, saya itu mondok. Itu memang keinginan saya. Saya mondok. Kebetulan di pondok saya itu baru pertama ngadain sekolah.
Jadi saya siswa pertama. Siswa pertama di pondok itu cuma ada 10 orang. Jadi pondok pesantren. Yang di pondok sekolah. Sekaligus sekolah cuma ada 10 orang. Kelas 11 nambah 2 orang pindahan jadi 12 sampai dengan lulus. Pas saya kelas 3 sekolah saya tutup. Karena bahasanya dari Kementerian Agama itu tidak dapat surat izin operasional. Akhirnya saya dipindahkan ke sekolah terdekat. Nah, setelah saya dipindahkan itu di sekolah yang lain, yang tadi kan itu, saya melihat ada beberapa sosok guru yang sangat inspiratif, yang menimbulkan gairah saya untuk kuliah. Nah, saya ngomong ke ibu, oke, saya pengen kuliah. Cuman pertanyaannya, kuliah di mana waktu saat itu? Karena pada tahun 2015 itu saya masih buta geografi, artinya tidak tahu kampus apa yang mau dituju, jurusan apa. Karena memang di pondok terus ya, selama 3 tahun itu. Kebetulan ada satu guru saya yang ngasih tahu, ya udah kamu masuk ke kampus Street Prince Sewu namanya. Mana itu Pak? Kata saya. Di Gading Rejo. Akhirnya saya ngomong ke ibu, Bu, ini ya guru saya nawarin kuliah di Gading Rejo, ada beasiswa. Kata saya, ya udah saya pengen ketemu gurunya. Akhirnya berbincang-bincang dengan guru itu, saya diantar langsung ke Street Prince Sewu. Waktu itu saya masih kelas 3 semester 2, bulan Januari saya udah daftar. Saya pendaftar pertama sebelum lulus. Supaya ngejar apa? Supaya saya dapat beasiswa itu untuk meringankan biaya. Jadi belum lulus, masih kelas 3 semester 2 awal Januari saya sudah daftar. Saya tanya, Mbak saya pendaftar ke berapa? Baru pertama Mas. Sakingnya kita pengen dapat beasiswa tadi. Luar biasa motivasi Nathan. Nah, kemudian jurusan yang diambil itu di Street Prince Sewu bahasa Arab kan? Kalau saya manajemen pendidikan Islam. Nah, kayaknya kan kalau berbicara bahasa Arab agak lumayan rumit tuh ya. Nah, lantas apakah memang basicnya sudah memenuhi itu untuk ngambil kuliah bahasa Arab, atau memang bahasa itu kan terjebak di jalan yang benar mungkin? Awalnya saya di Street Prince Sewu itu ngambil jurusan manajemen pendidikan Islam sama dengan Pak Yogi ini. Cuma setelah berpikir panjang lagi, saya berkonsultasi dengan orang tua dan juga guru di pondok, beserta ada 2 teman saya yang memang kami bertiga ini ya katakanlah memang bersahabat. Akhirnya memutuskan untuk pindah jurusan ke pendidikan bahasa Arab sebelum semester 1 selesai. Karena apa? Saya pikir peluang kerja ke depannya itu sangat terbuka luas. Ya bukan berarti jurusan manajemen pendidikan Islam itu tidak tidak ada kesempatan kerjanya, tidak. Cuman pada saat itu berpikirnya, saya lihat di madrasah-madrasah itu, terutama di sekolah saya juga yang ngajar bahasa Arab bukan jurusan bahasa Arab. Mereka rata-rata dari guru PAI. Ya itu mungkin pertimbangan saya bersama 2 sahabat saya. Tapi alhamdulillah tadi ya, sampai dengan hari ini dari 2016 itu ajar bahasa Arab ya sampai hari ini ya. Alhamdulillah dari 2016 itu saya mulai belajar, masih kuliah kan, sampai saya lulus 2019 yang masih tahap belajar lah. Nah, baru kita masuk ke yang memang sangat sangat langka lah di angkatan ya, mungkin di alumni Street Prince Sewu belum ada ini yang sesuai dengan apa yang Ustadz Hizbullah ini lakukan. Jadi saya pernah mendengar cerita bahwa karena kan di kampus kakak tingkat ya kan, jadi kita nggak terlalu sering ngobrol dan saya nggak begitu paham banget kan. Cuman saya dapat informasi dari kawan juga, mungkin kawan ini salah satu dari 3 sahabat itu kan. Nah, ada cerita bahwa kalau cek Sunda nama rumangsa gitu loh, batur ke kantin, iya mah di iya bae batur mah jalan-jalan kemana, iya mah ayo di kampus mau bekal dan lain-lain. Nah ternyata setelah sudah selesai baru tahu apa yang menjadi alasan tidak mau main terlalu jauh, nggak mau berfoya-foya ya seperti kawan-kawan yang lain. Ternyata selama 4 tahun itu sekaligus honor tadi uangnya disisihkan untuk misalkan ke Bata, kemudian nabung ke toko material gitu ya, selama 1 bulan berapa setelah di 4 tahun
baru semuanya diambil, mendirikan rumah kan dari hasil tabungan 4 tahun itu ceritanya benar itu? Ya bisa dikatakan benar sih sebenarnya. Jadi saya mulai honor tahun 2016. Nah, seiring berjalannya waktu itu, uang honor itu saya sisihkan yang pertama untuk bayar kuliah. Ya, walaupun saya dapat beasiswa dari kampus Tritring Sewu, tapi kan tetap ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Pertama itu. Yang kedua, setelah saya lulus tahun 2019, saya ngobrol sama ibu. Kata ibu saya, kamu udah lulus, kamu nggak apa-apa kalau mau kerja dulu keluar, mau ke Jakarta, mau kemana kayak orang-orang di kampung. Saya jawab, buat apa mak? Buat apa saya kerja ke Jakarta? Kalau endingnya nanti saya pulang nggak mau apa-apa. Iya benar. Karena apa? Mungkin ini yang pertama kali saya ceritakan. Jadi orang tua saya itu, berhubung saya anak pertama, jadi kepingin orang tua adalah saya itu selalu dekat dengan orang tua. Nah, atas dasar bahasa dari orang tua yang seperti itu, saya berpikir seandainya saya merantau juga, tetap aja saya pulang. Sedangkan saya sudah mulai honor, sudah mulai ngajar. Saya mau meninggalkan honor saya itu masih mikir-mikir. Nah, daripada saya nanti pulang kerja dari Jakarta, pulang lagi dari nol, nganggur lagi, mending saya meneruskan yang ini walaupun hasilnya tidak seberapa. Pada SMA saya mau lanjut honor aja. Saya nggak mau kerja keluar. Oh ya udah, kalau itu pilihan kamu. Itu ada tanah sisa rumah ini, kurang lebih ukurannya lebarnya 5 meter, panjangnya 15 meter. Nah, kamu nanti buat rumah aja di situ. Saya mikir dulu, lama. Bisa nggak saya buat rumah di situ, tinggal dekat orang tua? Akhirnya saya mulai berpikir. Nah, di tengah perjalanan berpikir saya itu, saya ke kali. Ya, saya ke kali. Kebetulan waktu kecil saya itu suka ngumpulin pasir. Waktu kecil ya, waktu kecil. Nah, saya begitu ke kali, teringat masa kecil saya ada tumpukan pasir. Jadi saya mulai serok-serok, saya kumpulin pasir itu. Pulang ngajar, saya langsung ke kali ngumpulin pasir. Karena kepengen buat rumah. Akhirnya saya ngumpulin pasir, ngumpulin batu. Saya batu dari kali. Jadi rumah saya itu 100% fondasinya itu batu dari kali, pasir juga dari kali. Ya, jadi diunjalin sama saya. Ya ada juga yang bilang, wah sarjana mau ya kayak gitu. Tapi saya nggak berpikir. Sudah mulai pandangan orang-orang. Ya, berpikir panjang. Nanti ya saya punya masa depan. Ya kalau saya berpoya-poya berleha-leha dari sekarang, ya sekarang saya masih ada orang tua. Kalau tiba-tiba nggak ada orang tua, saya mau bertumbuh kemana? Yang mulai saya pasir, batu, nggak selesai masalah sampai di situ. Buat rumah kan harus ada bata, semen, kayu, tukang, dan segala macam. Saya ngomong ke emak saya, ke ibu, bu gimana ini? Batu ada, pasir udah ada. Ya udah, fondasi aja dulu. Kayaknya punya duit, fondasi dulu. Setelah difondasi berbulan-bulan, fondasi itu belum langsung dibangun. Akhirnya gimana ini solusinya supaya bisa begini? Adalah di kampung saya itu satu orang yang gimana ya saya ngomongnya? Dia yang ngebeliin bahan. Kita bayar ke dia, cuman boleh nyicil. Jadi dia yang ngebeli bata, kayu, segala macam, genteng gitu ya. Jadi kita tinggal nyicil gitu ya. Jadi dia yang beli lah ya. Oh, berarti ceritanya bukan selama 4 tahun ngumpul nabung ke Tobung Bata, ke toko material ya. Sudah terbangun dulu ada fisik baru nyicil. Jadi dia dilihat berapa ukurannya, sama dia nih batanya segini, kata dia cakat ya. Pasirnya harus nambah lagi segini, semennya sekian. Jadi dia dulu yang ngemodalin. Saya tinggal nyicil bayar ke dia. Sampai kapan tuh? Sampai setelah nikah baru? Sampai setelah nikah baru lunas. Ya, sampai setelah nikah, kurang lebih nikah 1 tahun baru lunas. Ya, seperti itu. Jadi mulai dari itu tadi bata, kayu, genteng. Kalau semen saya beli sendiri, sama besi. Inilah yang memang harus yang
hari ini tidak dimiliki oleh remaja-remaja yang ya terlalu terlalu foya-foya, kumpul dengan kawan-kawan, nongkrong di kafe, di mana sehingga pola pikirnya tidak berkembang jauh, gitu. Nah, ada yang disampaikan nggak kira-kira Tat kepada yang penonton pemirsa MPD TV ini, bagi yang hari ini kuliah atau masih sekolah, namun lebih banyak nongkrong, menghabiskan uang, sedangkan ya untuk bangun rumah bukan sedikit uang. Tadi kan ya perlu berapa tahun untuk sampai melunasi itu, dan diuntungkan di kampung itu ada yang mau nyuplai barang terdahulu kan, baru ada cicilan. Oke, ada yang mau disampaikan nggak Tat? Yang pertama mungkin saya menyampaikan kepada para pemirsa MPD TV, terutama yang masih muda, yang baru mau lulus SMA ataupun baru mau lulus kuliah, kita harus berpikir bahwa kita ini hidup tidak mudah, tidak selalu mudah. Kita tidak selalu ditopang oleh orang tua. Kemungkinan itu banyak. Orang tua kita lagi berpoya-poya, kita lagi senang-senang, orang tua sakit, orang tua meninggal. Itu kan di luar prediksi kita. Ya, jadi kita tidak selalu bertopang kepada orang tua, sehingga kita harus menggunakan kedua belah kaki kita ini untuk berjuang di dunia ini, untuk memperbaiki cara berpikir, memperbaiki ekonomi untuk masa depan kita, dari bayi sampai balita, anak-anak, remaja, dewasa, pasti ada pemikiran setelah dewasa pengen berumah tangga. Sedangkan rumah tangga itu harus punya tempat tinggal, ya, harus bisa menafkahi. Masa kita menganggur, tidak punya pekerjaan, yang disebabkan oleh masa muda kita digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Lebih baik masa muda kita gunakan untuk menyongsong masa depan, supaya lebih baik, ya, memperbaiki taraf kehidupan kita. Apalagi bagi kalangan orang-orang mungkin yang ekonominya menengah ke bawah, ya, itu sangat riskan sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ini Pak Ustadz Hibullah yang sudah berbagi cerita dan juga pengalaman ke kawan-kawan media MPD TV, bahwa perjalanan itu ya sangat luar biasa. Ini di bulan Ramadan, Ustadz Hibullah adalah yang ketiga podcast, yang keempat podcast di bulan suci Ramadan ini, yang mana kita mencari inspirasi karena masih muda-muda. Yang kemarin diundang RT termuda, Sekdes termuda, kemudian ada yang pendongeng satu-satunya Kabupaten Tanggamus, dan ini Ustadz Hibullah, yang mana ya ceritanya sangat luar biasa yang saya dapatkan. Ya tadi itu di saat teman-temannya sibuk dengan dengan gaya hidup yang luar biasa. Itu luar biasanya artinya ya nongkrongnya di kafe, kemudian di sela-sela jam misalkan pulang kuliah, main ke Bandar Lampung dan lain-lain, menghabiskan uang. Justru dia lebih baik menabung untuk menyongsong masa depan tadi. Ini sangat luar biasa dan bisa ditiru oleh kawan-kawan media MPD TV. Mudah-mudahan podcast pada kesempatan kali ini ada manfaat yang bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja sebatas obrolan kami, saya dengan Ustadz Hibullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.